nggak? Masih. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa belum? Belum. Baiklah, kalau begitu sebelum kita belajar, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Damai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Augita Dika, Ananda Dini, Bagastri, masuk. Bagustri Krisnanto, kemana? Tidur balik Bu. Sakit ya? Ya. Dila Intan Agustin, hadir. Dita Rianti, hadir. Iqbal Adi Saputra, hadir. Kurnia, hadir. Rizky, sakit. Rosihan, sakit. Salsa, hadir. Tika Fitriani, hadir. Jahra, hadir. Berarti 4 ya yang tidak masuk? Iya Bu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran analisa peluang usaha perangkat teras, materi minggu sebelumnya itu adalah sikap dan karakter kewirausahaan. Sikapnya apa? Jujur, bertanggung jawab, optimis, fleksibel. Terus apa lagi? Mengenal bisnis sendiri, berani mengambil resiko. Oke, bagus. Ini kan masih pada lemes nih. Ya, breaking dulu ya. Oke, Ibu akan ice breaking untuk melatih fokus kalian dan kerja otak kalian. Oke? Kita punya adalah dunia terbalik. Udah pada tahu? Ya. Oke, kalau gitu Ibu ganti punya 12 orang pergi ke bulan. Oke. Orang pertama itu adalah Joni. Orang kedua itu adalah Febri. Maka orang ketiga itu Ramadan. Orang ketiga siapa? Mara. Oke. Orang keempat? Banyak. Apri. Oke. Orang kelima? Mei. Kata? Joni. Denny. Oh ya, Denny. Oke, Denny. Orang ketujuh? Juli. Julianto. Ya, oke. Orang ke-8? Agus. Oke, pintar semua, udah pada fokus ya, yaitu. Oke, kita kembali ke materi lagi. Yang pertama ada analisa peluang usaha perangkat teras. Analisa itu apa sih? Ada yang tahu? Analisa apa? Ya, apa? Iqbal?
Oke, cukup. Ada yang tahu apa arti dari peluang? Kesempatan. Oke, kesempatan. Usaha. Usaha adalah sebuah kerja. Sebuah apa punya? Sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai tujuan. Oke, baik. Bagus ya. Selanjutnya adalah, nah, yang pertama itu ada peluang usaha bisnis. Peluang adalah kesempatan dan usaha itu merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, menurut kalian, kalau analisis peluang usaha itu digabung menjadi satu apa? Ada yang bisa? Kesempatan yang dilakukan Ya, itu. Kesempatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mencari keuntungan untuk bisnisnya. Oke. Jadi analisis peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, baik keuntungan yang berupa uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber yang dia miliki. Yang selanjutnya peluang usaha itu muncul karena apa? Ada yang tahu? Ide, ya bagus. Terus kemauan. Terus peluang. Oke, mari kita lihat. Jadi yang pertama itu ada faktor internal, yaitu yang pertama itu dari pengetahuan. Yang kedua itu dari pengalaman, yaitu pengalaman seseorang dia belajar, entah dia belajar di sekolah ataupun belajar les kayak gitu. Dan selanjutnya adalah pemikiran sempit. Pemikiran sempit di sini yang dimaksud adalah pemikiran sempit di mana seseorang itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu merupakan dari faktor internal. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana dia melihat sekitarnya apa yang dibutuhkan itu, apa yang belum terpenuhi di lingkungannya. Yang kedua itu masalah yang dihadapi. Ya, nah yang ketiga itu ada pemikiran luas. Dia berbeda dari yang internal, di mana internal tadi pemikiran sempit, yang ini pemikiran luas. Pemikiran luas ini bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri usaha yang baik. Iqbal, tolong bacakan. Ciri-ciri usaha yang baik. Peluang itu orisinil dan tidak tiru. Dua, peluang itu dapat partisipasi perusahaan persaingan dan berkembang pasaran. Dia benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu bertahan lama. Empat, tingkat disabilitas supaya usaha benar-benar terwujud. Adanya keyakinan untuk menjaga ada maksimal dari. Oke, terima kasih. Yaitu yang pertama ada peluang itu orisinil dan tidak meniru. Jadi ciri-ciri usaha yang baik itu adalah dia usaha yang tidak menjiplak usaha orang lain. Yang kedua itu ada peluang itu dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi itu usahanya fleksibel. Dia bisa mengikuti alur zamannya. Yang ketiga itu benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu bertahan lama. Kalian kalau melakukan kegiatan atau usaha apa gitu, kalau kalian tidak senang, kalian bakal malas nggak? Jadi usaha itu kalau kita mau bikin usaha kita harus satu ya, sesuai dengan keinginan dan apa yang kita sukai. Yang keempat itu adalah tingkat visabilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji. Jadi kita tuh kalau semuanya bikin usaha, maka produk itu kalau bisa itu kelayakannya bisa diakui oleh pelanggan gitu ya, atau konsumen. Kelima itu ada keyakinan untuk mewujudkan
menjalankannya. Jadi kalau cuma ide nggak mau mewujudkan maka percuma nggak sih? Jadi kita harus berani mewujudkan ide dan sungguh. Yang keenam itu ada rasa senang dalam menjalankannya. Jadi usaha ataupun apa yang sesuai dengan keinginan pasti kita di situ akan merasa senang. Yang selanjutnya itu adalah risiko usaha. Ada yang tahu arti resiko apa? Resiko adalah Apa? Kurnia? Coba lebih keras. Akibat. Oke. Selanjutnya ada yang mau jawab lagi resiko apa? Masalah. Oke. Kita lihat resiko usaha adalah informasi kejadian, kerugian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, resiko usaha itu tidak langsung terjadi ketika kita menjalankan usaha atau pertama kali kita menjalankan usaha. Dia terjadi karena apa? Dari keputusan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Berangsur-angsur, tidak secara langsung kita dapat kena resiko usaha. Yang pertama itu ada resiko teknis. Bisa tolong menjaga dibacakan. Risiko ini terjadi akibat Risiko ini terjadi akibat kurang mempunyai manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Risiko yang dapat sering terjadi berhubungan dengan biaya produksi yang tinggi. Risiko karena ada pemrogotan karyawannya, pemakaian sumber daya tidak seimbang, ada tenaga kerja yang banyak, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. Oke, yang pertama itu ada resiko teknis atau kerugian. Resiko ini terjadi akibat kurang mempunyai manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Resiko ini dapat sering terjadi berhubungan dengan yang pertama itu biaya produksi yang tinggi. Yang kedua itu resiko terjadi ada pemrogokan karyawan. Yang ketiga, pemakaian sumber daya tidak seimbang. Tenaga kerja yang banyak itu merupakan salah satu juga bisa menyebabkan terjadinya risiko teknis. Yang keempat itu penempatan tenaga kerja kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. Ini yang sering, nomor 4 adalah yang sering terjadi ya. Kayak kita di bidang PKJ, tiba-tiba kita nanti bisa jauh banget gitu. Resiko pasar. Audi silahkan berdiri dibaca, dapat membacakan ya. Resiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang akurat, tidak laku di pasaran. Selain itu juga karena persaingan, hal yang merupakan resiko bagi para pebisnis yang mengakibatkan barang tidak laku dijual antara lain adanya perkembangan teknologi, adanya tindakan atau peraturan baru yang wajib, adanya hubungan intens sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Oke, terima kasih. Resiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasaran. Selain itu juga karena persaingan. Hal yang merupakan resiko bagi para pembisnis ini mengakibatkan barang tidak laku dijual antara lain. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi pembisnis. Kalau dia kurang memahami teknologi, dia bakal ketinggalan. Yang kedua itu adanya tindakan atau peraturan baru yang wajib. Yang ketiga adanya hubungan inter sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Bahasanya kalau kita terjadi di pasar tiba-tiba kebakaran, sabotase. Nah, jadi
ketiga itu ada resiko kredit. Silakan Bila berdiri untuk dibacakan. Resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat Jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Resiko kredit adalah resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Oke, terima kasih. Yang keempat itu adalah resiko kredit. Resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, ataupun lembaga pribadi dan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah berlaku atau telah disepakati. Resiko kredit adalah resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Jadi resiko kredit itu adalah ditanggung oleh kreditur, bukan debitur ya. Karena yang seorang kreditur itu kan meminjamkan uang. Jika uang itu tidak kembali sesuai pada waktunya, maka yang merugi adalah kreditur. Yang kelima ada resiko di luar kemampuan manusia. Silakan untuk Dita untuk dibacakan berdiri ya. Resiko di luar kemampuan manusia. Resiko ini terjadi di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kebanjiran. Resiko real adalah resiko yang terlihat bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. 1. Kehilangan modal. 2. Kehilangan kesempatan. 3. Kehilangan mata pencarian. 4. Kehilangan kendali atas kekuasaan. Oke, terima kasih. Yang kelima ya, resiko di luar kemampuan manusia, yaitu resiko yang tidak bisa itu kayak dari alam gitu ya, bencana alam itu. Jadi manusia tidak bisa mengukur kalau ada resiko ini. Yang keenam adalah resiko real, di mana itu adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, dan bisa diantisipasi dan bisa dihindari, yaitu contohnya kehilangan modal. Yang kedua, kehilangan kesempatan. Yang ketiga, kehilangan mata pencaharian. Yang keempat, kehilangan kendali. Yang terakhir itu ada resiko psikologis. Silakan Salsa dibacakan. Resiko psikologis. Resiko psikologis adalah resiko tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi tapi belum tentu bisa dihindari. 1. Kehilangan reputasi. 2. Kehilangan kepercayaan diri sendiri dan orang lain. 3. Kehilangan perasaan percaya diri. Oke, terima kasih Bapak. Yang ketujuh adalah resiko psikologis. Resiko psikologis adalah resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, dan tapi bisa diantisipasi dan belum tentu bisa dihindari. Jadi contohnya seperti kehilangan reputasi. Jika kita mempunyai usaha dan dengan tidak sengaja karyawan kita melakukan kesalahan, dan itu bakal mempengaruhi reputasi usaha kalian, itu yang bakal kena psikologisnya. Jadi itu tidak
resikonya tidak terlihat, tidak terhitung, tapi bisa diantisipasi dengan cara apa tadi? Lebih teliti lagi. Seperti itu. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kehilangan perasaan percaya diri. Jadi kalau dia sudah kena physical abuse-nya, kemungkinan dia bakal kehilangan rasa percaya diri. Oke, Ibu mau ulangi lagi. Ada yang masih ingat apa itu analisa peluang usaha? Oke, dunia berdiri. Sebuah kesempatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan usahanya agar mencapai hasil atau tujuan tertentu. Oke, terima kasih. Untuk ciri-ciri usaha yang baik ada yang bisa sebutkan 3 saja? Oke, Iqbal. yang pertama kalau di sini atau tidak meniru. Oke, terima kasih. Apa lagi? Yang kedua sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, oke, terima kasih. Ada yang bisa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Coba Audi, 1 saja apa? Ada keinginan. Terus tadi sudah dijawab dengan Iqbal. Yang selanjutnya mengikuti zaman. Oke. Sebelum ke kuis, Ibu mau 1 orang sebutkan resiko usaha dengan lengkap. Oke, itu ya, berdiri. Resiko usaha itu ada apa saja? Pasar, teknis, real, fisiologi, sesuai resiko bencana alam di luar kemampuan manusia. Selanjutnya kredit. Oke, terima kasih. Beli aku sudah. Baiklah kalau gitu, mari kita main kuis. Jadi kalian bisa bermain kuis. Di sini sudah ada kata-katanya. Kalian tinggal mencarinya di sini. Oke? Kalian nanti yang bisa, yang sudah tahu maju dengan cara ditekan tarik kayak gitu ya. Oke? Ada yang bisa? Silakan maju ke depan dunia. Oke, satu-satu maju ya. Oke, bagus. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Ayo gantian.
Oke. Yang sudah mundur ya. Kamunya jangan disenggol. Nanti mati. Oke. Lanjut. Kamunya jangan disenggol lewat sebelah sini ya. Kawannya sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Lanjut lewatnya sebelah kanan ya. Model analisa eksternal internal. Ayo lanjut. Ada masih banyak. Ayo, siapa yang mau lagi double? Bonus nilainya juga inovatif. Oke, lanjut. Yang tahu buruan maju ke depan. Tinggal 3 lagi. Pasar. Satu lagi? Belum. 2 lagi ya, ayo. Silakan. Kreatif. Oke, satu lagi. Pemikiran. Oke, terima kasih ya. Gimana? Pada seneng nggak? Ya. Kita mau lagi? Oh. Kalau begitu Ibu kasih lembar kerja peserta didik dulu ya. Kita bikin kelompok dulu ya untuk tugas di rumah. Ya. Jadi seluruhnya 13 siswa ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang satu kelompok ada 5 orang, yang 2 kelompok 4 orang, yang 1 kelompok itu ada 5 orang. Jadi kalian tulis, silahkan ditulis. Tulis ya. Yang kelompok pertama itu ada Bila, Bagus, Bagas, sama Audi. Kelompok kedua itu ada Iqbal, Jara, sama Dita. Kelompok ketiga yaitu Kurnia, Tika, Rama, Salsa. Itu berapa orang? 4. Berarti satu lagi Nazori kita masukkan ke kelompok 3.
Jadi tugasnya yaitu kalian membuat ide usaha yang bisa kalian buat yang dijual di sekolahan ini. Jadi ini kan basicnya pondok nih ya. Jadi kalian bisa buat ide usaha yang semenarik mungkin, yang harganya juga murah, dijangkau oleh anak-anak pondok. Jadi nanti minggu depan, minggu depan nanti minggu depan kita praktek ya. Jadi besok tugas ini kasihkan ke kantor ya, di meja ibu ya. Mengerti? Mengerti. Oke. Ibu mau satu orang menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Coba Kurnia, kesimpulannya dari analisa peluang usaha tadi apa? Atau Audi? Boleh? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah analisa peluang usaha itu merupakan cara seseorang untuk tapi dia berdiri. Gila. Cara seseorang untuk mendapatkan peluang ataupun kesempatan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan atau untuk mencapai suatu keuntungan dalam menjalankan usahanya. Oke, Ibu mau ulas satu lagi lah. Resiko usaha tadi apa saja yang bisa sebutkan? Baru kita selesai pembelajaran. Oke, silakan. Yang pertama resiko teknis, Ya. yang kedua resiko pasar, Oke. yang ketiga resiko kredit, yang keempat resiko psikologi, yang kelima resiko dewan. Ya. Yang Keenam, keenam resiko real. Oke, terima kasih. Kasih hapus buat Ibu. Jadi jangan lupa ya besok tugasnya dikumpulkan. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa yang kurang dari pembelajaran hari ini? Sudah pahamkah? Sudah paham? Beneran? Oke, terima kasih kalau begitu. Oke, ketua kelasnya silakan mendoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa